Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Vector Error Correction Model atau VECM dengan mata kuliah Ekonometrika dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Eko Sujianto. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Farid Al-Farizi, NIM 048, akan menyampaikan materi yang pertama, yakni mengenai pengertian dari VECM atau Vector Error Correction Model. Langsung saja, VECM atau Vector Error Correction Model adalah salah satu metode yang berfungsi sebagai pendekatan untuk memperkirakan hubungan jangka panjang dan jangka pendek pada satu data time series terhadap data time series lainnya. Untuk mengetahui hubungan jangka panjang dapat dianalisa melalui persamaan kointegrasi pada hasil tes VECM atau Vector Error Correction Model. Metode VECM ini pertama kali dipopulerkan oleh Engel dan Granger untuk mengkoreksi ketidakseimbangan atau disequilibrium jangka pendek terhadap jangka panjangnya. Adanya kointegrasi pada model VECM membuat model VECM disebut sebagai FVR yang terrestriksi. Terima kasih. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Saya Nafiatus Nadia akan sedikit menjelaskan mengenai vector autoregression atau VAR. Model VAR merupakan model non-struktural karena bersifat ateori. Model VAR memiliki struktur model yang lebih sederhana dengan jumlah variabel yang minimalis, di mana semua variabelnya adalah variabel endogen dengan variabel independennya adalah lag. VECM ini menawarkan suatu prosedur kerja yang mudah untuk memisahkan komponen jangka panjang dan komponen jangka pendek dari proses pembentukan data tersebut. Dengan demikian, VECM berbeda dengan VAR, di mana VECM dapat digunakan untuk memodelkan data time series yang terkointegrasi dan tidak stasioner. VECM sendiri ini sering disebut sebagai bentuk VAR terrestriksi. Kemudian yang B, estimasi vector error correction atau VECM. VECM ini telah menunjukkan hasil estimasi dalam jangka pendek variabel investasi, domestik, dan budget defisit berpengaruh signifikan terhadap pada pertumbuhan ekonomi pada lag pada investasi domestik dan budget defisit ini pada periode ketiga sebelumnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada ketiga periode sebelumnya yang sudah berjalan. Dan hasil estimasi jangka panjang menunjukkan investasi domestik, FDI, dan budget defisit berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, arah pengaruhnya menyebutkan bahwa investasi domestik dan budget defisit berpengaruh negatif, di mana peningkatan dari dua variabel tersebut menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Metode VECM ini pertama kali dipopulerkan oleh Engel dan Granger untuk mengkoreksi disequilibrium jangka pendek terhadap jangka panjang. Metode ini digunakan untuk model VAR non-struktural. Ketika itu data time series tidak stasioner pada tingkat level terjadinya terkontegrasi. Adanya kointegrasi pada model VECM membuat model VECM disebut sebagai VAR yang terrestriksi. Kemudian model VECM merestriksi hubungan perilaku jangka panjang antar variabel yang ada konvergen ke dalam hubungan kointegrasi, tetapi tetap membiarkan adanya perubahan-perubahan dinamis di dalam jangka pendek. Keuntungan dan kelemahan terhadap model persamaan VECM. 1. Mampu melihat lebih banyak variabel yang menganalisis fenomena ekonomi jangka pendek dan jangka panjang.
Kedua, mampu mengkaji konsisten tidaknya model empiri dengan teori ekonometrika. Ketiga, model VECM merupakan model yang aneuristik atau tidak berdasarkan teori. Keempat, penekanan pada model VECM terletak pada forecasting atau peramalan, sehingga model ini kurang cocok untuk digunakan dalam menganalisis kebijakan. Kelima, permasalahan besar dalam model persamaan VECM adalah pemilihan lag atau panjang lag yang tepat. Karena semakin panjang lag, maka akan menambah jumlah parameter yang akan bersalah pada degree of freedom. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.